Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah menjalani masa PPKM yang diperpanjang lagi untuk kesekian kalinya. Bagaimana? Apakah kita sudah mulai menjadi jenuh? Apakah kita sudah mulai bosan dengan situasi yang kita hadapi? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lampau saya membaca sebuah artikel di mana WHO, Badan Kesehatan Dunia, mengingatkan adanya gelombang penyakit mental yang disebut sebagai depresi karena masa pandemi ini. Nah, itu terbukti. Ada banyak orang di masa pandemi ini yang menjadi stres, yang frustasi, yang depresi. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara salah satu di antara mereka yang mengalami depresi, frustasi yang seperti itu? Mungkin Anda berkata, oh tidak. Tunggu dulu, kita akan lihat beberapa ciri-ciri orang yang mengalami depresi. Yang pertama, orang yang mengalami depresi itu, dia mempunyai perasaan yang tidak berdaya atau putus asa. Dia merasa bahwa tidak ada lagi pengharapan situasi akan menjadi baik di masa depan. Dan lagi ditambah bahwa orang yang demikian itu tidak dapat memperbaiki keadaan. Itulah yang membuat mereka menjadi frustasi, yang membuat mereka menjadi putus asa. Nah, apakah Anda punya perasaan yang seperti itu? Yang kedua, tanda-tanda orang depresi itu adalah hilangnya minat atau kesenangan dalam aktivitas yang pernah dinikmati. Misalnya, dulu penggemar sepak bola, entah di masa pandemi ini kok tidak lagi tertarik dengan sepak bola. Dulu suka dengan drakor, entah dalam situasi pandemi ini kenapa bosan sekali nonton drakor, atau hal-hal yang lain yang dulu adalah hobinya, yang dulu begitu diminati, tapi sekarang tidak lagi merasa puas, merasa senang dengan hal-hal yang demikian. Itu tanda bahwa kita sudah mulai depresi. Yang ketiga, ada perubahan tentang nafsu makan atau berat badan. Jadi ukurlah kalau dalam waktu 1 bulan berat badan kita berkurang 5% atau bertambah 5% dari sebelumnya, itu tanda bahwa kita mengalami depresi. Ada banyak orang di masa depresi ini yang tambah tambun ya tubuhnya, tapi juga di ekstrim yang lain ada yang tambah kurus karena beban yang dialaminya. Itu tanda perubahan berat badan, perubahan pola makan, tanda orang mengalami depresi. Yang keempat adalah susah tidur atau justru terlalu banyak tidur. Jadi orang yang depresi itu akan mengalami gangguan pola tidurnya, tidak lagi seperti biasanya. Umumnya orang-orang yang demikian bangun lebih pagi, biasanya bangun jam 5, bangun jam 6, tapi jam 3 sudah bangun dan tidak bisa tidur lagi. Atau sebaliknya, tidur terus sepanjang hari. Nah, perubahan pada pola tidur itu ciri bahwa kita sedang mengalami depresi. Kemudian yang kelima, kemarahan atau lekas marah, ya. Jadi ini juga merupakan tanda dari orang yang depresi. Di masa pandemi ini ada banyak orang yang cepat sekali tersinggung, ada banyak orang yang cepat marah. Dikatakan bahwa di masa pandemi ini justru tingkat perceraian semakin bertambah. Mengapa demikian? Jelas, situasi pandemi membuat suami cepat marah, membuat istri cepat marah, sehingga tidak terhindarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Jadi tanda banyak orang yang depresi, ada perasaan yang mudah tersinggung, perasaan yang cepat marah dalam dirinya. Yang keenam, tanda dari orang yang depresi itu kehilangan energi atau peningkatan kelelahan. Beraktivitas sedikit saja sudah merasa lelah dan merasa lemah dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Merasa kelelahan dalam melakukan aktivitasnya. Nah, itu tanda-tanda depresi. Selanjutnya,
perilaku yang sembrono. Itu merupakan ciri dari orang-orang yang sedang depresi. Dia tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, salah-salah dalam melakukan pekerjaannya. Mengemudi dengan sembrono, berolahraga yang ekstrim, dan kemudian juga penyalahgunaan zat-zat yang berbahaya, terlibat dalam perjudian, intinya perilakunya menyimpang. Nah, itu tanda bahwa orang itu sudah mulai depresi. Yang kesembilan adalah masalah konsentrasi. Orang yang depresi sulit sekali untuk fokus terhadap masalah yang sedang dihadapi. Sulit sekali untuk menjadi jeli atau teliti dengan persoalan yang dialaminya. Konsentrasinya buyar. Kemudian yang ke-10, nah ini sakit dan nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Ada masalah di persendian, di kaki, di tangan, di leher, dan cek ke dokter, tidak ada masalah, kolesterol aman, gula aman, tapi kok persendiannya sakit, ngilu, nyeri. Nah, itu tanda-tanda ada masalah depresi yang dialaminya. Dan yang ke-11 yang terakhir, tanda-tanda depresi adalah keinginan untuk bunuh diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di masa pandemi ini angka orang yang bunuh diri meningkat. Banyak orang yang depresi dan merasa hopeless, tidak ada harapan lagi. Dan kemudian mereka mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita mengalami hal-hal yang demikian? Tapi kita bersyukur, sebagai orang-orang percaya Tuhan memberikan kita panduan, yaitu firman Allah, bagaimana caranya kita dapat mengatasi depresi karena pandemi ini. Belajar dari seorang tokoh. Orang ini luar biasa, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, namun Tuhan izinkan dia mengalami depresi juga. Dan dari cara dia mengatasi depresinya, kita dapat belajar supaya kita pun dapat mengatasi depresi kita. Siapa dia? Yaitu Nabi Elia, yang ada dalam 1 Raja-Raja pasal 18 dan 19. Elia adalah seorang nabi yang termasyur di Israel. Dia melayani sekitar tahun 875 sebelum Masehi. Luar biasa, walaupun dia seorang diri sebagai orang yang mencari Tuhan. Dia menghadapi raja yang tidak takut akan Tuhan. Dengan berani dia melawan nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera, seorang diri. Dia melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dia menghentikan hujan selama 3,5 tahun. Luar biasa. Tapi ketika Nabi Elia mengalami ancaman dari Isabel, dia menjadi takut, dia menjadi frustasi, dia menjadi depresi, dan dia berkata di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Nabi Elia saja sebagai nabi Tuhan yang luar biasa, melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan, dia bisa mengalami depresi, apalagi saudara dan saya. Kita pun bisa mengalami depresi. Tapi kita bisa belajar dari nabi Tuhan ini, bagaimana kita dapat mengatasi depresi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, di dalam 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19 ayat 8 sampai dengan ayat 21, kita akan belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana kita dapat mengatasi depresi yang sedang kita alami di masa pandemi ini. Yang pertama adalah, ambillah waktu untuk retreat dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pengertian retreat itu adalah sebuah tindakan seseorang yang mengasingkan diri, mundur dari segala aktivitas yang dia lakukan, lalu dia menyendiri untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Gereja tidak asing dengan istilah retreat ini. Gereja berkali-kali mengambil waktu mengajak jemaat untuk retreat, pergi ke satu tempat, ke gunung, ke tempat yang sunyi, untuk meninggalkan segala aktivitasnya, untuk bersekutu dengan Tuhan.
intim dengan Tuhan di tempat-tempat yang sepi itu. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Elia supaya Elia pergi ke Gunung Horeb, yaitu yang disebut Gunung Allah, dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Lihat di dalam ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 8 berkata bahwa Elia mendapat kekuatan baru setelah diberi makan oleh Tuhan. Dia mampu berjalan 40 hari, 40 malam sampai tiba di Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Mengapa Gunung Horeb disebut sebagai Gunung Allah? Kita harus lihat background-nya, kita harus lihat historinya. Gunung Horeb adalah gunung tempat perjumpaan antara Musa dengan Allah. Gunung Horeb adalah tempat di mana Allah memberikan 2 loh batu yang berisi 10 firman kepada Musa. Di Gunung Horeblah Musa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itulah sebabnya Gunung Horeb disebut sebagai Gunung Allah. Dan Tuhan berkata kepada Elia, pergi ke Gunung Allah, ke Gunung Horeb. Aku mau berjumpa dengan kamu, supaya kamu retreat sejenak, mengundurkan diri dari segala pelayananmu, berjumpa dengan aku, muka dengan muka, bertemu dengan aku secara pribadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menarik, karena sebelumnya Elia baru saja menyelesaikan tugas yang luar biasa. Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk menghadapi nabi-nabi Baal. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, dia berhadapan dengan 450 nabi Baal. Dan ditambah 400 dari nabi-nabi Asyera. Dan Elia berperang dengan nabi-nabi Baal itu melalui sebuah demonstrasi yang luar biasa. Yaitu mereka disuruh untuk mempersembahkan sebuah persembahan ditujukan kepada Baal. Dan meskipun mereka melakukan berbagai cara sampai menyiksa diri mereka, ternyata Baal tidak menjawabnya. Dan kemudian Elia membuat sebuah mezbah yang terdiri dari 12 batu mewakili 12 suku Israel. Lalu kemudian menaruh kurban di atasnya, menyuruh membuat parit, menyuruh menyiram kurban itu sampai parit itu penuh dengan air. Tapi ketika dia berdoa, Allah menjawab, turun api dari langit menyambar korban itu, bahkan sampai batu-batunya, bahkan sampai air yang ada di parit itu, semua disambar sebagai bukti bahwa persembahan Elia diterima oleh Tuhan. Sebuah pelayanan yang luar biasa tapi juga melelahkan. Disitulah kondisi fisik dari Elia menjadi lemah. Dan kondisi fisik yang lemah ini berpengaruh kepada mentalnya. Sehingga ketika ada ancaman terhadap dirinya, dengan cepat dia menjadi mengasihi diri sendiri. Dengan cepat dia menjadi frustasi. Dengan cepat dia menjadi depresi. Itulah sebabnya Tuhan berkata, hambaku kamu perlu istirahat. Hambaku kamu perlu retreat. Pergi ke Gunung Horeb. Berjumpa dengan aku secara pribadi. Supaya rohmu disegarkan, supaya mentalmu dibaharui, supaya engkau dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa dan hal yang sama Tuhan mau supaya kita lakukan. Kita mengambil waktu-waktu untuk retreat dengan Tuhan. Yang menarik juga kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-11 dan 12, bagaimana Tuhan menjumpai Nabi Elia ini. Di dalam ayat yang ke-11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu.
Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah-mecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ayat 13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu, maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan tidak menampakkan diri dalam angin yang besar dan kuat, meskipun itu adalah sebuah fenomena yang dahsyat. Tuhan tidak menampakkan diri dalam bentuk gempa yang dahsyat. Tuhan tidak menampakkan diri kepada Elia dalam bentuk api yang menyala-nyala. Tetapi Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi basah. Dalam teks bahasa Ibrani, angin sepoi-sepoi basah ini adalah keheningan atau jeda. Keheningan atau jeda itu menunjukkan sebuah keintiman antara Elia dengan Tuhan. Keheningan dan jeda itu juga menunjukkan situasi yang teduh, hubungan yang pribadi antara Tuhan dengan Elia. Seolah-olah Tuhan mau berkata, aku Allah yang besar. Aku Allah yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, yang baru saja engkau saksikan. Api turun dari langit menyambar korban persembahanmu. Tapi aku menghendaki persekutuan yang pribadi dengan engkau. Aku menghendaki persekutuan yang intim dengan engkau. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan pun yang demikian. Pelayanannya luar biasa, pelayanannya sukses, banyak orang diberkati, banyak orang dijamah, tapi selesai pelayanan dia mendapati dirinya kosong, dia kelelahan, dia frustasi. Ada banyak juga anak-anak Tuhan sudah bekerja, sudah berbuat segala sesuatu, tetapi hatinya kosong. Dia merasa kelelahan, dia merasa frustasi, dia merasa depresi. Di masa pandemi ini juga ada banyak orang yang menjadi depresi dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Dan tidak jarang anak-anak Tuhan juga ada kemauan untuk bunuh diri. Seolah-olah hopeless, tidak ada harapan lagi di dunia ini. Dengar baik-baik, Tuhan yang kau sembah. Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Tapi dia mengizinkan pandemi ini supaya engkau dapat mengambil waktu secara pribadi untuk teduh di hadapan Tuhan. Hening di hadapan Tuhan. Jeda dengan Tuhan. Itu yang disebut sebagai retreat. Mengundurkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Di masa pandemi ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ambillah waktu untuk melepaskan diri dari segala kesibukan dan aktivitasmu. Ambillah waktu untuk berjumpa dengan Tuhan dalam pujian penyembahanmu, dalam perenunganmu akan firman Tuhan, dalam keheninganmu, dalam saat teduhmu. Jumpai Tuhan, dan saya yakin dan percaya engkau akan mengalami pemulihan, engkau akan mengalami pembaharuan, sebab engkau berjumpa dengan Tuhanmu. Haleluya. Kalau engkau depresi, ini yang merupakan jalan keluar bagimu. Kalau tidak, engkau kepayahan, engkau kelelahan, maka itu akan menjadi sasaran iblis untuk mengintimidasi engkau. Kita tahu bahwa ketika orang Israel berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka berjalan di padang gurun.
Kitab Ulangan dan Kitab Bilangan mencatat bahwa musuh mengincar mereka yang tertinggal barisan. Mereka yang menjadi lelah, mereka yang menjadi lemah, yang tertinggal barisan di bagian yang paling belakang. Dan merekalah yang dihantam oleh musuh. Kalau di masa pandemi ini engkau menjadi kelelahan, engkau menjadi frustasi, iblis mengincar saudara. Kalau engkau tidak segera menyelesaikannya dengan cara engkau mendekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, hening dengan Tuhan, saat teduh dengan Tuhan, maka engkau akan ditangkap oleh iblis. Dan iblis akan mendapatkan keuntungan atas situasi yang kau hadapi. Lihatlah, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling dan hendak menelan mangsanya. Jangan kiranya di masa pandemi ini, frustasi, depresi yang kita alami, menjadi celah iblis memangsa kita. Tapi ambillah waktu untuk retreat dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk intim dengan Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan dan rasakan dia menjamah engkau, dia membaharui engkau, dia memulihkan engkau. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau depresi karena pandemi, ambillah waktu untuk retreat dengan Tuhan. Yang kedua, sampaikanlah keluhanmu kepada Tuhan. Dalam kisah ini terdapat 2 kali Tuhan berkata kepada Elia, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Pada waktu dia mulai mengeluh karena dia merasa seorang diri berjuang melayani Tuhan, semua orang meninggalkan dirinya. Tuhan berkata, apa kerjamu di sini, Elia? Lalu setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kembali Tuhan berkata, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan Elia dengan jujur menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Dia berkata di dalam ayat yang ke-14, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang-orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang ketika kita menyampaikan keluhan kita, langsung kita dihakimi, bukan? Wah, cemen. Wah, itu terlalu mengasihani diri sendiri. Wah, itu mentalitas yang rapuh. Banyak orang menyudutkan ketika seseorang jujur dengan perasaannya. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Bahkan sampai 2 kali. Sepertinya Tuhan mau berkata, luapkan, isi hatimu, luapkan kepadaku. Aku ada cukup waktu untuk mendengar keluhanmu. Bapak Ibu Saudara, pakar psikologi berkata bahwa ketika kita menceritakan masalah kita, menceritakan keluh kesah kita, 50% persoalan kita itu sudah tertangani katanya. Jadi betapa pentingnya kita menemukan seorang pribadi yang dapat menampung keluh kesah kita, yang dapat menampung persoalan kita tanpa menghakimi kita, tanpa menuduh kita, tanpa membuli kita. Tapi kepada siapa? Kadang-kadang kepada pasangan hidup juga berkata yang sama, merendahkan kita dengan kata-katanya. Atau mungkin kepada sahabat kita, dan sahabat kita juga berlaku yang sama. Bahkan ada orang-orang yang kita percaya bahwa dia tidak akan menceritakan masalah kita, ternyata dia menceritakan kepada orang lain. Sehingga rahasia itu menjadi rahasia umum. Dan kita menjadi sangat kecewa dengan hal itu. Tapi jangan lupa, ada satu pribadi yang sanggup untuk mendengar keluh kesahmu. Yang punya cukup waktu untuk mendengar setiap masalah yang sedang kau hadapi. Frustasi yang kau alami. Tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu datanglah kepada Dia. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan
berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Jangan kau pikul sendiri, jangan kau tahan, jangan kau pendam masalah yang membuat engkau frustasi, masalah yang membuat engkau depresi. Datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan, ungkapkan itu semua kepada Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan menampung. Bahkan kitab suci berkata, dia menampung air matamu dalam kirbatnya. Tidak ada seorang pribadi melebihi Tuhan yang paling mengerti diri kita. Bahkan dia mengerti diri kita lebih daripada kita mengerti tentang keadaan kita. Kenapa kita tidak datang kepada Tuhan? Sampaikan persoalanmu, pergumulanmu, masalahmu, keluh kesahmu kepada Tuhan. Dia sanggup untuk memulihkan keadaanmu. Dia sanggup untuk menerima segala masalah yang engkau hadapi. Puji Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kalau engkau sedang depresi, kalau engkau sedang frustasi karena pandemi ini, yang pertama ambillah waktu untuk retreat dengan Tuhan. Yang kedua, sampaikanlah keluhanmu kepada Tuhan, isi hatimu, pergumulanmu kepada Tuhan. Tidak ada tempat lain yang paling cocok untuk kita dapat menyampaikan keluhan kita selain daripada Tuhan. Kemudian yang ketiga, tangkaplah visi Tuhan dan lakukanlah. Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan sebuah buku klasik ya. Sejak saya kuliah S1, saya sudah membaca buku ini berkali-kali. Yang ditulis oleh Charles Swindoll. Judulnya adalah Mundur 2 langkah, maju 3 langkah. Dia menyebut bahwa ini adalah seni dalam menghadapi situasi kehidupan ini. Ya, mundur 2 langkah untuk maju 3 langkah. Bapak Ibu Saudara, tetap tambah 1 langkah bukan? Kadang-kadang Tuhan izinkan kita menghadapi situasi dan memaksa kita mundur. Memaksa kita untuk tidak maju. Tuhan izinkan itu. Tetapi Tuhan mau merestorasi diri kita supaya kita maju lebih jauh. Mundur 2 langkah tapi maju 3 langkah. Perhatikan Elia ini. Elia diizinkan oleh Tuhan untuk mundur 2 langkah. Ketika dia menghadapi ancaman, di saat situasinya sedang lelah sehabis pelayanan, rapuh kondisinya, dia mengasihani diri sendiri dan ingin mati. Tuhan berkata, mundur, retreat dengan aku. Apa masalahmu? Apa kerjaanmu? Sampaikan keluhanmu kepada Tuhan. Dan Tuhan terima. Setelah itu, Tuhan memberi kepada dia visi yang baru, tugas yang baru, dan semangat yang baru. Mundur 2 langkah tapi untuk maju 3 langkah. Haleluya. Di masa pandemi ini waktunya bagi kita juga untuk mundur 2 langkah supaya kita dapat maju 3 langkah. Dengan cara apakah? Kita lihat dari Elia ini. Tuhan memberikan tugas kepada dia dengan berkata, pergilah kembali ke jalanmu. Dan Elia ditugaskan untuk mengurapi 3 orang di mana salah satunya adalah Elisa yang akan menggantikan pelayanan dia di masa yang akan datang. Lalu kemudian Tuhan meyakinkan hati Elia dengan meninggalkan ada 7.000 orang yang masih tetap setia kepada Tuhan dan tidak sujud menyembah kepada Baal. Haleluya. Seringkali di hadirat Tuhan, Tuhan menyingkapkan kepada kita bahwa kita tidak sendirian. Haleluya. Bahwa masih banyak orang-orang yang setia untuk mencari Tuhan. Masih ada orang-orang yang memikirkan mengenai pekerjaan Tuhan. Kita tidak sendirian. Seringkali juga kita merasa bahwa kita sudah tidak berarti. Tidak ada tugas yang bisa kita lakukan. Tetapi Tuhan memberikan visi baru kepada Elia. Tugas yang baru. Sehingga akhirnya kita lihat dalam pembacaan selanjutnya bagaimana Elia bangkit melakukan tugas yang Tuhan beri. Bahkan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengikuti sebuah seminar
sejarah penebusan. Dan saya sangat tertarik dengan pendiri yayasan ini, yaitu Pendeta Dr. Abraham Pak. Dialah yang menulis buku 9 seri sejarah penebusan. Dia dapatkan pemahaman tentang penebusan itu ketika dia usia 50 tahun. Dia mengasingkan di gunung. Saudara tahu berapa lama dia berada di gunung? Dia ada di sana selama 47 hari di Gunung Jang'an dan dilanjutkan 3 tahun 6 bulan 7 hari di Gunung Jiri. Bayangkan retreat dengan Tuhan selama 3,5 tahun lebih berada di atas gunung. Saya mendengar kesaksiannya, dia hanya makan beras dicampur dengan daun-daun cemara, dicampur dengan air hujan yang dia tampung. Itu saja makanannya selama 3,5 tahun. Dia punya prinsip, kalau aku pun mati, aku mati bersama-sama dengan Tuhan. Aku mati di hadirat Tuhan. Tetapi yang luar biasa apa? Seperti dia melihat sebuah vision yang luar biasa. Alkitab yang dia baca, Bapak Ibu Saudara akan terkejut. Berapa banyak dia membaca Alkitab? Dia membaca Alkitab sebanyak 1.800 kali. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 1.800 kali. Bagaimana dengan saudara? 1 kali saja. Pernahkah kita membaca Alkitab, PL dan PP habis? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Tapi kita belum pernah membaca Alkitab sampai habis. Waduh, Bapak Pendeta ini telah membaca 1.800 kali Alkitab, PL dan PP. Itulah sebabnya ketika dia berada di gunung itu, Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia. Dia melihat korelasi antara silsilah-silsilah yang tercatat di dalam Alkitab. Dan ketika saya mengikuti seminar itu, saya dibuat terkagum-kagum, saya dibuat menganga. Luar biasa bagaimana Pendeta Abraham Pak itu melihat sejarah penebusan Tuhan melalui Yesus Kristus melewati silsilah. Biasanya kan ketika kita membaca Alkitab secara reguler, tiba kita di masalah silsilah, waduh itu adalah pergumulan yang sangat berat ya. Kita membaca kadang-kadang sambil ngantuk-ngantuk, aduh kita tidak menemukan sesuatu berkat rohani dari silsilah itu. Tapi Dr. Abraham Pak menemukan betapa luar biasanya Tuhan bekerja melalui setiap pribadi yang disebutkan dalam silsilah itu. Itu luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya seri sejarah penebusan telah memberkati jutaan orang yang ada di muka bumi ini. Telah menolong banyak teolog-teolog menemukan korelasi antara keturunan yang satu dan keturunan yang lain. Antara pribadi yang satu dan pribadi yang lain dalam silsilah-silsilah yang disebutkan di dalam Alkitab. Luar biasa, sebuah sumbangsih yang luar biasa ditemukan saat dia retreat dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, mundur 2 langkah, tapi untuk maju 3 langkah. Menangkap visi Tuhan dan mengerjakan visi Tuhan, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Kemudian ada namanya Chuck Colson. Dia adalah seorang penting di White House. Dia adalah penasihat Presiden Nixon. Orang kepercayaan dari presiden. Tapi satu saat dia pernah mengalami kejatuhan dari posisinya dan dia dipenjarakan. Dia sempat depresi dan sempat frustasi akibat apa yang dialaminya. Tapi rupanya ketika dia di penjara, itu adalah waktu dia retreat dengan Tuhan. Waktu dia bersekutu dengan Tuhan dengan lebih dalam lagi. Dia sampaikan pergumulan-pergumulannya, persoalan-persoalannya, keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan visi. Dia tangkap visi itu. Dan kemudian dia melakukannya. Apa yang dia lakukan? Dia menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di penjara. Ribuan orang
yang berada di tahanan selama masa dia di penjara telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia menjadi orang yang sangat efektif dalam pelayanannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tidak secara kebetulan di masa kita ini Tuhan izinkan pandemi kita alami. Saya percaya ada maksud Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar rencana dan maksud Tuhan. Salah satunya adalah supaya kita mundur sejenak. Mundur 2 langkah. Mungkin sebelum pandemi kita terlalu sibuk dengan urusan kita, dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita, dengan hobi kita, dengan kesenangan kita. Kita mengabaikan Tuhan. Kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan karena ditarik dengan segala macam kesibukan. Tapi dalam situasi seperti ini, Tuhan mau berkata, anakku, ayo engkau bersekutu dengan aku. Anakku, aku rindu mengalami perjumpaan dengan engkau. Aku rindu merestorasi hidupmu. Aku rindu memberikan visi-visi baru bagimu. Aku rindu untuk mengungkapkan segala rencanaku di masa depan. Ambil waktu retreat dengan Tuhan. Persekutu dengan Dia, dengan intim dalam doa, dalam pembacaan firman. Sampaikan keluh kesahmu dan tangkap visi Tuhan. Hidupi visi itu. Saudara akan hidup dalam sebuah lompatan yang jauh lebih tinggi. Jauh lebih luas daripada sebelumnya. Haleluya, haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita.